Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan update kembali perkembangan Realcon yang dilakukan oleh KPU, kemudian Jurdil 2024 dan Kawal Pemilu. Bagaimana perkembangan per hari ini? Langsung saja teman, kita menuju website yang pertama dari KPU ya. Ini pada jam 16.40 kita lihat teman ya. Berdasarkan hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2024, ini Pak Prabowo mendapatkan 57,08% ya. Suara masuk untuk Pak Prabowo adalah 36.559.883. Jadi 36 juta teman ya, suara yang didapat Prabowo Subianto. Kemudian Pak Anies Baswedan mendapatkan 24,93% atau 15.966.709 suara, 24%. Sedangkan Ganjar Pranowo, kita melihat teman-teman ya, Pak Ganjar mendapatkan 17,99% atau 11.522.767 suara. Jadi per hari ini teman ya, tanggal 16 Februari 2024 jam 16.40 ini update terbaru bahwa Pak Prabowo masih menang di hitungan Realcon KPU teman, dengan mendapatkan 57,08%. Kemudian kalau kita melihat website dari Kawal Pemilu 2024, ini Provinsi Aceh, Bali, dan seterusnya, paslon 1 dan seterusnya, paslon 2, paslon 3, dan cakupan. Nah, kalau kita melihat teman di sini ya, di bawah sini, Pak Anies Baswedan ini mendapatkan 28,93%. Prabowo Subianto mendapatkan 54,04% dan Ganjar Pranowo mendapatkan 17,04%. Jumlah suaranya ada di bawah, ini 5.113.260 untuk Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto 9.552.588 suara, dan Ganjar Pranowo mendapatkan 3.011.659 suara. Kemudian cakupannya teman ya, ini masih 10,52%, jadi 86 juta sekian teman ya. Jadi memang ini belum total masuk teman ya di Kawal Pemilu 2024. Kemudian kita juga akan melihat di ini teman ya, Jurdil 2024. Kita melihat Jurdil 2024, ini kita lihat TPS yang sudah masuk 466. Kemudian kita lihat di lingkaran ini teman ya, ini adalah paslon nomor 1 Anies Baswedan. Pak Anies menang teman dengan 51,29%. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 37,43%, Ganjar mendapatkan 11,28%. Jadi kalau kita melihat di Jurdil 2024 ini, Pak Anies menang di websitenya Jurdil 2024. Namun demikian kita melihat bahwa TPS yang masuk masih 466. Jadi masih jauh teman ya, masih jauh data yang masuk yang diambil oleh Jurdil 2024. Nah teman-teman, kalau kita melihat tentang hasil survei Quick Count, itu juga pernah disampaikan Pak Prabowo Subianto tidak percaya kepada hasil survei. Itu pidato yang disampaikan Pak Prabowo di 2019. Pada waktu itu Pak Prabowo kalah, tidak percaya dengan survei. Coba kita lihat teman. Sekali lagi, karena di sini ada televisi, biar dengar suara rakyat. Biar dengar suara rakyat. Saudara-saudara, percaya nggak lembaga survei? Hei,
tukang bohong, tukang bohong. Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Mungkin kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohong di penguin-penguin di Antartika. Hei lembaga-lembaga survei tukang bohong. Rakyat Indonesia tidak mau dengar kamu lagi. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pidato yang disampaikan Pak Prabowo tidak percaya dengan quick count, tidak percaya dengan lembaga survei. Itu di tahun 2019 kemarin teman. Tapi beda lagi, kemarin Pak Prabowo sudah seneng, sudah begitu percaya diri bahwa beliau menang di Pilpres 2024 ini. Kemarin pidato bersama Gibran menyambut kemenangan. Walaupun Pak Prabowo tidak menyatakan mendahului bahwa dia menang, tapi karena dia senang, dia percaya kepada lembaga survei dan yakin dia menang. Itu artinya Pak Prabowo percaya dengan hasil quick count, hasil lembaga survei. Tetapi di 2019 ini kontradiktif sekali bahwa Pak Prabowo tidak percaya kepada lembaga survei dan mengatakan tukang bohong lembaga survei supaya mungkin pindah ke negeri Antartika. Katanya seperti itu. Jadi ada kontradiksi teman antara di 2019 sama di 2024. Tetapi inilah politik teman ya. Karena politik itu ya seperti itu. Apa yang disampaikan kemarin ini bisa berbeda di yang disampaikan di sekarang. Dan ini adalah hal yang biasa kita lihat. Jadi makanya namanya seorang pemimpin itu ketika berkata, ketika berbicara memang harus dijaga teman. Kenapa? Karena kalau sudah di media sosial itu terekam kamera, maka ini sulit untuk dihilangkan. Sampai kapanpun juga data itu akan tetap ada, tidak bisa dihapus. Dan itu menjadi referensi jejak digital. Ketika orang butuh data itu, maka itu data-data mesti keluar teman. Nah seperti ini yang disampaikan Pak Prabowo, tidak percaya kepada lembaga survei, tetapi di 2024 Pak Prabowo percaya dengan lembaga survei. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Prabowo dan juga hasil realcon yang dilakukan oleh KPU. Jadi di KPU ini sudah mencapai 57% teman. Posisi Pak Prabowo masih unggul dengan 57%. Kemudian Pak Anies mendapatkan 24% dan Ganjar Pranowo mendapatkan 17,99%. Tetapi realcon masih terus berjalan dan masing-masing tim kampanye ya dan masing-masing tim Pilpres ini juga bekerja, tim Amin maupun tim Ganjar. Dan kayaknya mereka tidak terima dengan kondisi seperti ini dan akan melawan dengan hukum. Apa yang terjadi banyak kecurangan-curangan dan memang itu harus dibuktikan nanti teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah ke depan akan satu putaran atau dua putaran di Pilpres kali ini? Karena belum ada keputusan juga dari KPU. Bisa mungkin dua putaran atau mungkin satu putaran. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.